Konnichiwa, konbanwa, selamat siang dan selamat malam. Kembali lagi bersama gue Seva di konten nih ngobrol tentang anime, manga, light novel. Kali ini gue mau ngebahas salah satu ini unik ya. Ini gue mau ngebahas ini hal unik. Jadi gue dapat berita ini, gue dapat beritanya dari Facebook ya. Gue dapat berita dari Facebook. Ada satu manga itu mau dibikin adaptasi animenya. Karena gue penasaran itu kan manganya apa ya. Gue penasaran manga itu apa, dibikin anime. Gue coba baca itu manga. Nih baru kemarin. Pas gue lihat ada 200 chapter tuh, 200 chapter. Bener-bener 200 chapter. Ada chapter berapa, 200 berapa gitu pokoknya. Di manga ini ada 200 chapter. Lalu gue coba baca dong ya kan. Gue coba baca. Itu gue mulai dari kemarin pagi, kemarin siang ya. Pas gue bikin video Metin Abis tuh. Pokoknya siangan gitu gue coba baca. Gue dapat beritanya. Gue baca, buset seharian gue nggak tidur, sampai nggak tidur tuh 200 chapter habis tuh. Beneran. Meskipun gue bacanya nggak terlalu bener-bener ngehayatin banget ya. Jadi mungkin ada yang lewat atau bagaimana gitu kan. Jadi gue bisa baca cepet 200 chapter dalam sehari dan itu gokil sih. Meskipun mata gue sakit banget langsung anjir, bener dah. Meskipun ini jangan ditiru ya, jangan diiniin. Lu kalau mau baca ya 10 chapter lanjut nanti gitu kan. Kalau lu mau ya terserah, tapi lanjut dari chapter 1 sampai chapter 200 tuh mata bikin sakit men, dan waktu itu butuh lama banget gitu. Gue untuk mencapai chapter 50 aja tuh bisa 3 jaman, 4 jaman kayaknya. 2 jaman kali ya. Lama loh itu, bener-bener lama gue bacanya. Tapi ya nyampe 200 gue sampai baca selesai gitu. Dan gue bisa memberitahu lo. Jadi gue udah mengerti jalan ceritanya bagaimana. Jadi gue bisa bikin video ini karena gue kan bisa dibilang gue kan ini kalau misalnya bikin video yang harus gue pahami gitu. Oke, langsung aja. Manga yang gue sebut tadi adalah yang bakal diadaptasi nih. Ada beritanya adalah jeng Aoashi. Aoashi apa Aoashi kalau nggak salah. Aoashi. Ini adalah manga Spokon itu sports guards gitu lah, jadi kayak genre sports seperti itu. Ini adalah manga bola. Manga bola, dan banyak orang, beberapa gue di Facebook tuh yang ngomong kalau ini tuh mirip dengan mirip dengan Captain Tsubasa. Meskipun pada saat gue baca memang ada mirip-miripnya, tapi nggak mirip sih. Captain Tsubasa ya masih, kalau untuk bagi gue tuh masih punya kenangan tersendiri gitu. Dibanding ini kan gue baru baca gitu kan ya, belum ini banget gitu. Bener-bener baru ngikutin gitu, baru baca, emang baru ya pokoknya baru ngikutin lah, nggak seperti Captain Tsubasa yang udah dari lama banget, yang dari gue kecil gitu kan, dimana gue karakter tuh masih teringat-ingat pada saat masih gue kecil gitu. Tapi ya emang ini manga Aoashi ini memang manga yang bagus. Kalau lu suka yang cerita tentang lebih ke Zero to Hero kalau nggak salah ya, lebih ke Zero to Hero, lu bisa baca ini. Meskipun ada manga bola yang lain yang bener-bener Zero to Hero, kayak misalnya Days. Ada yang tahu Days? Ada nggak? Pasti tahu dong Days. Days itu animenya udah keluar. 25 episode doang, cuma 25 episode doang. Dan dia itu manga bola udah diadaptasikan ke anime season 1. Dan gue lagi nunggu juga season kedua karena ini bagus banget. Ini bener-bener Zero to Hero. Jadi ini orang sama sekali gak bisa main bola sampai bisa main bola, bahkan mungkin nanti sampai jago kayak gitu. Tapi kalau Aoashi ini memang dia juga Zero to Hero, cuma gak bener-bener si MC-nya ini, si Asiat. Gue suka lupa bener dah. Gue kalau nama-nama karakter di anime nih, gue kadang-kadang suka lupa. Mau di anime mau di mana tuh gue kadang-kadang suka lupa. Ada nggak ya? Tidak ada. Tapi ya ini udah ada, ntar anime gue bahas ya nanti anime ini ya. Jadi MC-nya itu nggak bener-bener kayak si MC di Days, yang Days itu kan
MC-nya Tsukushi ya. Gua hafal. Gua kalau tahu gua hafal. Tsukushi, ya Tsukushi. Gue inget Tsukushi. Tsukushi itu kan dari dia main bola itu kan sama sekali nggak bisa main bola kan. Cuma kalau Awashi nih MC-nya pada saat itu udah bisa main bola, cuma memang lemah. Nggak jago tapi lemah, dan dia itu lebih ke bener-bener kayak nyeritain ya kayak bermain bola lah, bener-bener football ya, bener-bener football, dimana nggak ada suatu hal-hal kayak jurus atau gimana, nggak ada. Meskipun ada di beberapa hal di MC-nya tuh kayak punya kekuatan dimana dia bisa ngelihat kayak gambar dari atas gitu loh, kayak kamera atas kalau lagi lu main bola, atau masih lo. Dan dia kayak bisa apal tempat apa orang-orang yang ada di lapangan itu, jadi kayak bisa ngelihat pergerakan di lapangan dari atas lah, seperti itu. Meskipun agak-agak sedikit memang kurang logika gitu ya, tapi ya itu masih, bahkan kalau nggak salah kekuatan itu tuh masih bisa dibilang logika, karena ada beberapa pemain dunia yang asli tuh yang bisa ngeliat kayak gitu, beneran ada. Tapi gue nggak tahu juga ya, karena gue nggak terlalu ngerti bola ya, apalagi pemainnya. Tapi ya seperti itu, ada kayak kekuatan gitu. Dan ya artnya juga bagus. Artnya memang awal agak-agak aneh sih, tapi pada saat udah mendekati chapter 100-200 tuh udah bagus nih. Kayak misalnya mana ya, emang ini sih keren ya. Dia mempunyai kan, kalau biasa kalau manga-manga genre sports itu kan kita punya suatu hal yang bisa membuat kita berdebar-debar, kayak ada suatu hal yang wah ayo dong menang gitu, kayak terus kadang suka dibikin kayak kita kayak berasa kita jadi MC-nya, ngerti gak sih? Kayak oke, kita harus menang begini, terus pada saat dia mengeluarkan kayak kekuatannya atau kehebatannya itu kayak gila, itu benar-benar deg-degan lah pokoknya kalau baca-baca manga genre Supokon atau genre sports ini ya. Kenapa gue ngomong Supokon? Supokon itu lebih sering disebut, kalau di Jepang itu lebih sering disebut Supokon. Kayak manga-manga gini yang manga tentang olahraga dan kayak tentang tidak menyerah gitu, pertemanan, Supokon. Tapi itu Supokon itu untuk olahraga doang, nggak untuk kayak manga-mangaan kayak One Piece itu, enggak, itu bukan Supokon, Supokon itu ya ini kayak manga gitu, manga sports gitulah pokoknya. Ya, dan jujur pada saat gue dengar berita ini kan berita anime keluar ya kan, anime ini keluar pada, kalau gue liat di Wikipedia ya, gue nggak tahu bener atau tidak ini. Sebentar, biar gue nyari darinya juga aja. Biasanya ada nih di mal aja nih mal. Spring 2022 kemungkinan sih tuh Februari masih winter. Maret tahun 2022 tahun depan. Mungkin Maret April jadi Maret April. Entah antara Maret kalau nggak Aprilan lah, itu bakal tahun depan bakal keluar. Aduh, gue cekukan. Pokoknya tahun depan bakal keluar ini. Dan pada saat gue mendengar berita ini, di mana Awashi bakal dapat adaptasi anime, gue pada saat itu kan belum baca Awashi ya, jadi gue masih belum tahu ceritanya bagaimana. Padahal bagus gitu, gue belum tahu itu. Pada saat itu gue merasa kecewa karena apa? Ada satu manga bola yang bagus banget, yang bahkan gue bilang ini mirip dengan mirip dengan Kapten Tsubasa, tapi lebih nggak masuk, agak sedikit nggak masuk akal ini. Benar, sumpah. Itu kan kalau Awashi tadi kan nggak ada jurus-jurus ya. Ini ada jurus-jurus, tapi jurus-jurusnya tuh nggak kalau gue nih ya nih bentar. Kalau masalah ngomongin jurus-jurus dalam dunia manga atau anime sports ya, sebenarnya gue kalau dalam anime sports, gue ngomongin anime aja, manga deh ya. Anime kan jatuhnya di manga juga ada gitu ya. Kalau nggak manga, ya pokoknya anime lah ya. Dalam genre anime sports itu, gue lebih suka yang ada jurus-jurusnya dibandingkan yang benar-benar sports banget. Kayak misalnya kan kalau sports banget itu kan, lu tahu Ahiru no Sora yang kemarin tuh manga anime basket. Ahiru no Sora itu kan nggak ada jurus-jurusan kan, benar-benar pure basketball ya kan, meskipun itu banyak dramanya gitu ya. Tapi gue nggak ngomongin drama lah, pokoknya sekarang lagi ngomongin jurus-jurusan gitu. Dan
Lu tahu Kuroko no Basket kan? Kuroko no Basketball itu sebenarnya banyak jurus-jurus loh. Kayak misalnya ya vanishing drive lah, jump apa tuh yang meteor jam. Pokoknya banyak gitu, dan bahkan ada zone gitu, ada zone ya, meskipun katanya zone itu emang bener ada di nyata gitu kan. Tapi ada jurus-jurus gitu, matanya keluar cahaya lah apalah seperti itu. Jujur gue lebih suka hal itu. Tapi sesuatu yang kalau di anime sports itu, tapi gue suka ada jurus-jurus, tetapi tidak boleh berlebihan. Misalnya kayak Inazuma Eleven. Nih mungkin untuk fansnya gue minta maaf ya, tapi jujur gue nggak suka Inazuma Eleven. Karena apa? Itu bukan main bola, men, itu berantem itu lo itu bola itu cuma gimmick anjir, bener dah. Sumpah itu lu setiap megang bola itu langsung ngeluarin kayak langsung ini anjir, ngeluarin jurus gitu. Jurusnya ada yang God hand lah, terus ada yang yang spiral apalah, ada yang keluarin es lah apalah. Gua sumpah itu what the fuck. Memang tak kenapa tuh. Dan kalau dilihat dari grafisnya juga kan, Inazuma Eleven kayak untuk anak-anak ya, tapi gue nggak tahu juga ya. Dan bahkan emang gue belum nonton ya, gue belum nonton. Pernah juga ini kan tampil di TV Indonesia kan, pernah juga Inazuma Eleven kan. Inazuma Eleven ini. Dan nih tuh keren sih sebenarnya, keren ada jurus-jurus gitu, tapi kayak terlalu berlebihan banget gitu. Nggak seperti kayak misalnya Kuroko yang dimana ada ya memang dia agak berlebihan juga, kayak vanishing drive lah, terus ada zone atau bagaimana, tapi dia nggak selalu mengeluarkan hal-hal tersebut, ngerti nggak selalu ngeluarin jurus-jurus tersebut gitu. Terkadang ngeluarin, terkadang bener-bener main bola biasa, terkadang ngeluarin, terkadang enggak kayak gitu. Anjirnya apaan nih? Ini gambar, wah udah nggak bagus. Ya dan juga ini Inazuma Eleven kan ada lawan ini juga kan, lawan alien kan. Lu bayangin gila, main bola lawan alien anjing. Sumpah keren sih, keren ya. Nih keren, gue coba bisa bilang keren doang. Lu main bola sampai ngelawan alien. Hebat men, udah nggak ada lawan ini, emang ini bola nggak ada lawan. Oke, balik lagi tadi kan. Yang gue mau ngejelasin satu manga ya, yang gue bilang kenapa nggak dia gitu. Yang gue bilang kan, gue tadi bilang kecewa kenapa Awas yang dapet. Satu manga tuh yang gue tahu itu malah nggak dapet, padahal chapter udah 100-an juga. Biasanya kalau chapter udah 100-an itu biasanya pada dapet adaptasi anime. Ya memang sih yang dapet cepean itu kalau misalnya di WSJ rata-rata dapet. Ini emang bukan dari WSJ, tapi bagus men. Nih nama nih, gue kasih aja deh nama dari series yang gue sebut itu, yang gue bilang kenapa nggak dia, adalah Blue Lock. Ini it's the best. Ini tuh gua waktu baca ini tuh main bola, tapi one versus one. Ini main bola kayak berasa nggak main bola, main bener dah gue sumpah. Ini keren. Emang sih ini bukan bener-bener bukan kayak sports banget ya, kayak yang tadi bilang kayak Inazuma Eleven gitu, kayak misalnya bola tuh kayak cuma gimmick doang gitu. Tapi keren sumpah. Nih, gue kasih lihat gambarnya aja kali ya, gambarnya. Ada di beberapa aktu dia benar-benar 1 versus 1. Jadi 3 lawan 3, bener-bener 3 lawan 3. Main bola tuh 3 lawan 3. Keren anjing. Dan itu kayak kagak ada, Blue Lock itu kayak nggak ada sama sekali ininya. Kan kalau anime-anime sports lain biasanya kan pertemanan lah bagaimana, dia enggak. Dia lebih mementingkan keegoisan lah jatuh ya. Memang egois itu yang diambil ini sama kreator manganya ya, diambil penuh, dieksplor penuh keegoisan ini. Dimana keegoisan seorang striker lah atau apalah. Karena kalau lu baca Blue Lock nih, lu pasti bakal tahu pemain Blue Lock itu semua striker rata-rata. Itu striker semua. Kayaknya semua deh. Memang rata-rata pada striker semua, nggak ada yang back, nggak ada yang apalah. Memang striker. Dan bentar. Dan asal lu tahu nih ya, gue punya beberapa scene, gue punya beberapa gambar yang keren banget. Nih dia nih. Gue lagi ngeliat, oh shit man, ini keren banget sih sumpah. Ini jadi kayak ada ini nggak bener-bener keluar ya, nggak bener-bener keluar jadi jurus nih, kayak cuman
apa ya, kayak si orang ini kayak ngelihat dia tuh ada gituan di belakang, tapi bukan bener-bener keluaran nyerang gitu, enggak. Manga ini enggak kayak gitu. Cuma kayak mempresentasikan kekuatannya lah gitu, seperti itu. Makanya ada gambar macan lah. Dan itu keren, men. Artnya itu bagus banget. Bener-bener bagus. Kalau lagi hype-hypenya itu parah habis, men. Ya itu. Kayak misalnya begini deh. Will the four that light and be villain if I have to. Ini keren sumpah lu kalau baca manga ini, baca manga sports, manga bola, sepak bola. Gua rekomen ini. Memang gua nggak terlalu ya, Awasi bagus juga. Tapi untuk gue yang suka manga-manga sports yang atau nggak anime sports yang ada sedikit jurus-jurusnya, nggak banyak ya, gue ngomong nggak banyak karena banyak kayak Inazuma Eleven gue nggak suka gue. Sedikit ada jurus-jurusnya itu bagus. Menurut gua pecinta yang ada gitu-gituan, yang agak sedikit dilebih-lebihkan lah dalam bermain sesuatu hal tuh. Dan ini jujur ceritanya bagus. Kayak ceritanya tuh lu kayak main bola tapi kayak ada sedikit death game gitu lah. Dan itu keren banget sumpah. Dan sekarang tuh lagi seru-serunya, lagi lawan kesebelasan U11 ya, gue lupa. U19 kalau nggak salah, gue lupa. Pokoknya lawan inian salah satu youthnya tim Jepang lah. Dan itu keren, men. Sumpah, gue cuma bisa ngasih tahu, artnya itu bagusnya naujubillah, bener, bagus banget. Gue baru pertama kali nih ngomong yang benar-benar bagus ya, karena kekuatan ya gimana ya, pokoknya ini bagus. Blue Lock ini bagus, ceritanya tuh kayak sebenarnya ceritanya tentang anak SMA biasa yang bernama Isagi Yoichi. Pada saat itu dia kayak lagi ada pertandingan biasa gitu ya, pertandingan di SMA-nya. Nah, pada saat itu ada adegan penting di mana kalau dia nembak mungkin aja gol, tapi ada temennya yang ini tuh di babak terakhir, di waktu-waktu terakhir. Kalau dia nembak, dia nggak tahu bakal gol apa enggak, karena terus di temennya di sana ada, dia lagi nggak dijagain. Jadi ini si Isagi Yoichi nih, nama MC-nya itu ya Isagi Yoichi, si dia nih. Dia lagi lagi dijagain sama musuh gitu kan ya. Dia lempar bola, dia dia oper ke temennya nendang, tapi malah nggak masuk. Isagi Yoichi kayak agak-agak sedikit kok nggak masuk gitu, kayak agak-agak sedikit inilah apa sih namanya, jadi sedikit kurang semangat gitu. Terus tiba-tiba ada satu pengumuman lah nih, ini beda scene lagi, satu pengumuman di mana ada orang bernama siapa bernamanya gue lupa tuh, tim pelatihnya itu dia ngebuat dia ngebuat kayak ngasih tahu gitu, Jepang ini kekurangan apa, kok kita kalau FIFA World Cup tuh kalah mulu katanya gitu. Ada apa? Si orang ini ngomong Jepang itu kekurangan pemain yang egois itu tinggi, kayak misalnya pemain-pemain luar yang udah terkenal lah, kalau nggak salah tuh kayak dikasih tahu siapa gitu pemain-pemain yang bener nyata gitu. Pemain Jepang kekurangan orang-orang seperti gitu, seperti kayak egois, yang benar egois. Akhirnya dibuatlah satu rencana bernama Blue Lock. Blue Lock ini nih. Gue malah jadi bahas Blue Lock ya daripada Awasi ya. Padahal ini pengumuman tentang Awasi ya. Oke. Untuk fans Awasi lu tonton aja dari depan ya. Ini udah untuk fans Blue Lock. Tapi ini dia nih, Project Blue Lock lah pokoknya. Project Blue Lock di mana para pemain tuh bakal kayak ditaruh di situ, terus bakal terus-terusan bukan berkelahi lah, pokoknya bakal main terus sampai tersisa satu orang, katanya seperti itu, kayak bener-bener death game gitu. Dan orang yang kalah dari sini nggak boleh balik lagi ke dunia sepak bola lah, kayak gitu. Itulah sedikit spoiler ya. Nah itu tadi Blue Lock ya. Oke, kalau gue ngomongin Blue Lock, cerita Blue Lock kayak kurang bagus ya. Gue juga ngomongin deh, ayo sinopsis Awasi. Oke. Tadi kan Blue Lock ya, sinopsisnya sedikit yang bisa gue ceritakan tentang Blue Lock. Oke, sekarang Awasi. Jadi Awasi ini cerita tentang seorang pemain muda biasa nih, dia tinggal di suatu kota bernama itu. Sumpah gue lupa, cuk. Aku lupa namanya siapa ya. Gue lupa namanya siapa. Ya pokoknya dia tinggal di suatu kota. Nih dia tinggal di suatu kota, dia bermain dengan satu tim.
Dan memang tim ini ya emang tim ini tim lemah gitu kan, tim lemah. Tapi kalau dilihat dari yang lain, si cowok ini MC kita ini dia agak-agak sedikit lebih hebat lah dibanding teman-temannya gitu ya. Dan ada di satu pertandingan gitu, kapten dari Youth Junior tuh kayak salah satu inilah ya, klub sepak bola yang diinin sama pemerintah lah jatuh ya. Salah satu pelatih Youth Junior ngeliat dia main, dia tertarik lah, karena entah kenapa nih ya, gue juga kurang ngerti tentang bola ya. Jadi bola itu tuh nggak balik-balik ke area dia, terus-terusan lanjut, karena kayak di backup dulu, di backup terus sama dia, kayak gelombang lah, nggak bisa berhenti gitu. Dia terkejut nih si salah satu kapten ini, tapi sayang gitu, permainan itu kalah gitu kan, permainan dia ini kalah ya, dia akhirnya nggak menang dari kejuaraan itu, meskipun itu adalah kejuaraan terakhir di SMP-nya dia lah gitu, kejuaraan terakhir pada saat di SMP, pokoknya bukan di SMP-nya dia, pada saat di SMP itu kejuaraan terakhir. Lalu dia kayak nangis lah atau bagaimana. Dan sebenarnya kalahnya ini unik, kalahnya itu bukan gara-gara kalah benar-benar main bola kalah, tapi ada tim musuh kayak memprovokasi MC ini, memprovokasi dia kayak, orang tua lu miskin begini lah anjing. Pokoknya gitulah ya, dia kayak dikata-katain lah keluarganya tuh gimana, dia nggak terima, dia pukul lah gitu, dia mukul, akhirnya didiskualifikasi timnya seperti itu. Lalu gitu kan, dia benar-benar kesel, dia nggak pulang. Dan memang orang yang ngatain dia itu emang dia tahu kalau emang keluarganya si MC ini emang kekurangan lah, seperti kekurangan gitu ya, kekurangan di bidang ekonomi lah kayak gitu. Lalu di pantai lah dia bertemu dengan pelatih dari Youth Junior ini. Dia nanya, lu tadi ngapain? Pertanyaan apa gitu, gue lupa. Pokoknya lu tadi gimana, tadi lu kenapa bisa begitu lah bermainnya gitu kan. Terus dia ngomong, gue tuh begini. Dia bikin kayak kotak itu, dia bikin rencana, dia begini lah pokoknya. Terus si pelatih ini kaget kenapa? Karena dia bisa melihat keseluruhan pemain yang ada di lapangan itu. Kan gue tadi ngomong ya, kalau MC dia ini punya kekuatan bisa ngelihat kayak dari atas gitulah. Dia bisa tahu posisinya, terus dia bisa memprediksinya. Tapi kekuatan ini masih belum disadarin sama dianya. Nih sama si MC itu belum sadar dia kalau punya kekuatan itu. Siapa pelatihnya kayak seneng gitulah ada pemain seperti ini. Dialah disuruh diundang lah ke Youth Junior. Meskipun diundang tapi kayak disuruh tes gitu dulu. Dia ikut tes, akhirnya berhasil masuk lah, dan sekarang di Youth Junior. Seperti itu ceritanya kayak gitu. Nih MC-nya dia nih. Memang keren sih MC-nya. Dia nih keren sih, dia kayak agak-agak bego tapi bener-bener ini tuh bener-bener zero to hero. Tapi kalau Blue Lock bukan zero to hero. Kalau Blue Lock memang sih dia lemah dari awal, tapi nanti makin kuat. Tapi nggak kayak dia yang bener-bener kayak agak-agak sedikit zero to hero. Tapi memang yang bener-bener zero to hero itu Days itu zero to hero banget, bener-bener dari 0 sampai jadi agak sedikit kuat, sampai bener ntar bakal kuat banget seperti itu. Ya mungkin di situ dulu gue kali ini malah ngebahas. Tadi gue pengen ngebahas Aoashi doang ya, gue pengen ngasih tahu kalian semua bakal ada adaptasi animenya, tapi malah dari Aoashi terus Blue Lock, Inazuma Eleven ngikut, terus ada Days. Malah jadi ngomongin series bola. Tapi ya mungkin cukup sampai situ dulu. Thank you yang sudah mendengarkan. Gue juga punya satu video belum gua edit dan belum gua upload juga ya, belum gue edit, belum di render juga. Tentang Mighty Abyss. Mungkin gue bakal ngeluarin ini dulu baru Mighty Abyss. Oke, tontonlah ini ya, kalau tontonlah Mighty Abyss lah kalau lu suka. Kalau lu suka channel gue, klik link, klik share, like, and subscribe. Asik gila. Nah, kalau lu suka subscribe lah, bantu gue. Kalau mau lebih bantu lagi, komen lah. Entah mau komen apa, kita terserah lu. Thank you yang sudah mendengarkan. Bye bye.